Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Bimbingan Karya Tulis Ilmiah kelas PAIA yang beranggotakan saya sendiri Safinatun Najah, Anissa Nur Azizah, Hamdan Anwari, beserta Arfan Nurul Azmi yang akan mempresentasikan materi mengenai kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Beberapa definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Yang keempat, kalimat efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat dan pola-pola untuk membentuknya. Sebagaimana dikemukakan Putra Yasa, yaitu pada tahun 2007-66, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Secara garis besar, ada dua syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama pemilihan kata atau diksi dan penggunaan ejaan. Yang kedua memiliki struktur dan ciri kalimat yang efektif. Kerap berpendapat kalimat efektif tidak hanya sanggup memenuhi kaidah-kaidah atau pola-pola sintaksis, tetapi juga harus mencakup beberapa aspek lainnya yang mendukungnya. Hal ini ditandai oleh yang pertama penulisan secara aktif sejumlah kosakata dan istilah. Yang kedua penguasaan kaidah-kaidah sintaksis yang aktif dan produktif. Yang ketiga kemampuan mencantumkan gaya yang paling sesuai untuk menyampaikan gagasan. Dan yang keempat, tingkat penalaran atau logika yang dimiliki seseorang. Ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu memuat unsur kalimat minimal, subjek, dan predikat. Unsur kalimat efektif harus mengandung unsur gramatikal, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya seperti Budi pergi ke kampus, tidak menjamakan subjek. Contoh, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Itu tidak efektif. Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Itu yang efektif. Yang kedua yaitu hemat kata. Kalimat efektif harus hemat kata. Artinya, dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari. Hindari pengulangan subjek jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu. Penyebutannya tidak perlu diulang. Hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki arti sama, gunakan salah satu saja. Perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Ketiga, yaitu makna yang tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi, kita pasti bingung kan, siapa yang
dimaksudkan yang terkenal itu, mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju. Yang pertama, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah, atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Yang keempat yaitu kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku tersebut. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat di atas tidak efektif, sebab makna yang terkandung tidak logis. Seharusnya kalimat tersebut diubah menjadi untuk Bapak atau Ibu, lalu disebutkan namanya, kami persilahkan. Yang kelima yaitu menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat PUEBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI. Contohnya, ibuku memperjuangkan karirnya dengan baik. Jika mengacu pada PUEBI, kalimat tersebut termaksud kalimat tidak efektif karena kata karir tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Seharusnya ditulis dengan karir menggunakan e. Pengembangan kalimat efektif. Di sini ada dua ya, yaitu persyaratan kalimat efektif dan kiat penyusunan kalimat efektif. Untuk persyaratan kalimat efektif itu yang pertama ada persyaratan kebenaran struktur. Kalimat efektif terikat pada kaidah struktur. Dengan keterikatan itu, kalimat efektif dituntut memiliki struktur yang benar. Struktur itu dapat dilihat pada hubungan antar unsur kalimat. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua itu persyaratan kecocokan konteks, yaitu persyaratan yang mengatur ketepatan kalimat konteks. Ketepatan kalimat konteks. Lanjut yang kedua yaitu kiat penyusunan kalimat efektif. Ada 4. Kiat pengulangan. Dalam menghasilkan kalimat efektif, kiat itu akan digunakan untuk memperlihatkan bagian yang dipentingkan dalam kalimat. Yang kedua, kiat pengedepanan dalam penyampaian informasi. Yang ketiga ada kiat penyejajaran, yaitu penyejajaran itu menimbulkan kesan bahwa unsur yang disejajarkan itu penting. Hal itu dapat dipahami karena unsur yang disejajarkan tampak menonjol. Yang keempat yaitu kiat pengaturan variasi kalimat. Variasi itu dapat kita kenakan pada 2 hal. Yang pertama, variasi struktur dan variasi jenis. Yang pertama variasi struktur dan yang kedua variasi jenis. Variasi struktur memiliki kemungkinan struktur aktif pasif, struktur panjang pendek. Sedangkan variasi jenis memiliki kemungkinan jenis kalimat berita, kalimat tanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.